Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat datang di kelas BDR Mata Pelajaran Seni Budaya kelas 7 SMP Negeri 1 Badau. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini adalah bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda yang akan disampaikan oleh Ibu Mutiara Tanjung Mas SPD. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian menggambar, kedua, objek menggambar, ketiga, komposisi, 4, teknik menggambar, dan yang kelima adalah alat dan media menggambar. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah sebelumnya kalian sudah pernah menggambar? Ibu yakin pasti kalian sebelumnya sudah pernah menggambar pada saat di TK atau pada saat di SD. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan menggambar? Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol, serta salah satu bentuk ekspresi. Jadi menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya adalah objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Objek menggambar bisa diambil dari fauna, hewan, flora tumbuhan, dan alam benda. Nah, coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Tentunya ketiga gambar ini tidak asing lagi bagi kalian. Ketiga gambar ini adalah objek yang ada atau yang menjadi ciri khas di Pulau Belitung. Nah, kalau sudah selesai kalian amati gambar 1, 2, dan 3, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Dari 3 gambar yang telah tadi Ibu tampilkan, gambar mana yang masuk dalam kategori flora, fauna, dan alam benda? Ibu ulangi pertanyaannya adalah dari ketiga gambar yang telah ditampilkan, gambar mana yang masuk dalam kategori flora, fauna, dan alam benda? Oke, ayo kita cek jawaban kalian. Jawabannya adalah gambar pertama merupakan contoh dari alam benda. Gambar kedua merupakan contoh dari flora. Dan gambar yang ketiga merupakan contoh dari fauna. Mari kita cek kembali jawabannya.
Nah, gambar pertama, kenapa jawabannya merupakan contoh alam benda? Seperti yang kalian lihat di gambar pertama ini ada berupa objek alam, pantai, dan ada bendanya. Di sini ada mercusuar. Nah, gambar pertama ini adalah gambar Pulau Lengkuas, di mana pulau tersebut menjadi objek wisata yang sangat terkenal di Pulau Belitung. Sebuah pulau yang indah yang di dalamnya ada mercusuar. Nah, kemudian gambar kedua, kenapa gambar kedua merupakan contoh flora? Seperti yang kalian tahu, ya, gambar kedua ini adalah gambar simpor. Nah, simpor adalah tumbuhan khas yang ada di Pulau Belitung. Baik itu bunganya atau kembangnya, ya. Ibu ulangi, bunga ataupun daunnya merupakan ciri khas, ya, dari beberapa batik yang ada di Pulau Belitung. Nah, gambar ketiga ini adalah contoh dari fauna. Tebak, hewan apakah yang ada di gambar ketiga? Ya, jawabannya betul. Hewan yang ketiga itu adalah tarsius, atau yang bahasa Belitungnya kita sering sebut sebagai pelilean. Nah, dari 3 gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, kemudian kalian sudah menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan dengan benar. Ya, mari kita lihat jawabannya tadi. Gambar 1 merupakan contoh dari alam benda. Ya. Gambar kedua merupakan contoh flora atau tumbuh-tumbuhan. Gambar ketiga merupakan contoh fauna atau hewan. Nah, alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, itu untuk objek menggambar. Selanjutnya kita ke komposisi. Nah, komposisi dalam menggambar dibedakan menjadi 2, yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Nah, sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi tetap berkesan menunjukkan keseimbangan. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi di gambar yang di sebelah kanan itu adalah contoh dari komposisi asimetris, yang di sebelah kiri adalah komposisi simetris. Nah, kalau kalian lihat perbedaannya terlihat sangat jelas, ya. Kalau untuk komposisi simetris, bagian objek sebelah kanan dan kirinya itu sama, ya. Sedangkan pada komposisi asimetris itu objek yang di kanan dan kirinya berbeda. Tapi walaupun berbeda, tapi tetap menunjukkan keseimbangan di dalamnya. Nah, lanjut kita ke teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Nah, beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. Dan yang kelima, memberikan kesan untuk latar belakang. Nah, pertama kali menggambar sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. Nah, yang pertama ada teknik menggambar flora. Menggambar flora tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan,
dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Nah, menggambar bunga Kamboja dan bunga mawar memiliki teknik yang berbeda, walaupun sama-sama jenis bunga. Nah, perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Nah, coba perhatikan langkah-langkah menggambar bunga Kamboja di bawah ini. Nah, untuk menggambar bunga Kamboja, ya, tahapan yang pertama itu ya, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunganya. Nah, kemudian pada tahapan yang kedua, gambar kelopak bunga disesuaikan dengan bentuk aslinya. Dan yang ketiga, baru berilah warna pada hasil gambar bunga. Nah, selanjutnya adalah teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing, ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek, ada hewan yang hidup di air dan di darat, ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badan, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar itik berikut ini. Nah, untuk menggambar itik yang pertama adalah buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Ya, ini adalah bentuk badannya. Nah, kemudian langkah kedua, kalian tambahkan bentuk kerucut untuk leher, untuk kepala, dan untuk ekor. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, berilah arsiran atau warna-warna pada gambar itik. Nah, seperti ini ada warna kuningnya, ya, pada paruh, pada bulunya. Terus di bagian kakinya warnanya agak kecoklatan. Nah, lanjut kita ke teknik menggambar alam benda. Nah, di sini contohnya berupa benda. Nah, menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Nah, pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kalian perhatikan proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, perhatikan komposisi dalam meletakkan benda. Yang kedua tadi perhatikan komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, perhatikan cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Dan keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Terakhir yang kelima, penggunaan latar belakang dan background. Nah, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada contoh teknik menggambar alam benda berupa cangkir, ya, piring dan cangkir. Nah, yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval, ya. Kalian gambar bentuk dasar atau awalnya dari membuat piring dan cangkir. Nah, yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring, ya. Ini piringnya, ini cangkirnya. Dan yang ketiga, sempurnakanlah gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Nah, di sini ini gambar ini diarsir, ya. Oke, lanjut kita ke alat dan media gambar, ya. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar itu sebagai berikut. Yang pertama ada pensil. Pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B.
Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya. Sedangkan untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis hasil goresannya. Yang kedua ada pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Yang ketiga ada krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Nah, kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Alat dan media keempat ada pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Dan yang kelima, kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, warna putih, abu-abu atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Nah, jadi penggunaan kertas itu tergantung dari pewarnanya juga. Ya, kalau kita misalnya menggunakan cat pastel atau krayon, otomatis kita harus memerlukan kertas dengan permukaan yang agak kasar, seperti contohnya misalnya kertas karton. Nah, untuk lebih memahami penjelasan yang sudah Ibu berikan, mari kita simak video berikut ini. Nah, kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini adalah kegiatan menggambar merupakan dasar dari karya seni rupa. Menggambar melibatkan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan, menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Menggambar dengan menggunakan imajinasi, kreativitas, serta alat dan media yang tepat akan menghasilkan karya seni yang memiliki nilai keindahan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ya, Ibu tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kalian tetap jaga diri dan keluarga kalian dari COVID-19 ya, dengan menaati protokol kesehatan yang berlaku, ya, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, selalu berpikir positif agar kita bisa terhindar dari penyakit, khususnya pada saat ini. Seperti yang kalian tahu, kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ya kita bisa melaluinya bersama-sama. Kedepannya kita bisa belajar seperti biasanya. Ya. Oke. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.